tapi haram hukumnya takut kepada selain Allah. Ya, haram. Naudzubillah min dzalik. Hak-hak batil-batil. Insyaallah begitu. Makanya teman-teman ada 4 tingkatan, nanti kalau kurang tolong disempurnakan ya. Ada 4 tingkatan cara mengukur tingkat keyakinan manusia itu. Nanti kalau kurang ditambahi ya. Setahu saya ada 4. Yang pertama wahan. Bapak ada yang tahu wahan itu apa? Wahan. Ini hancurnya agama Islam di mana, Ustaz? Andalusia. Hancurnya Islam di Andalusia kan ini gara-gara salah satunya wahan ini. Andalusia itu dulu peradaban Islamnya luar biasa, Masya Allah. Di Andalusia dulu tidak ada orang rakyat yang mau dikasih bansos, tidak ada, Pak. Dikasih bansos ditolak. Ngapain ngasih bansos saya mampu. Ditolak, emas, uang, beras tolak, apalagi kaos ya. Apalagi ada fotonya orang, aduh amit-amit. Itu dulu di Andalusia, bukan di Konoha, di Andalusia, Pak. Ditolak. Karena apa? Terlalu makmurnya Andalusia itu. Jadi ingat Abdurrahman bin Umar bin Abdul Aziz kan, salah satu presiden Islam waktu itu, pernah hidup seorang presiden Pak Khalifah Abdurrahman Umar bin Abdul Aziz. Anda baca sejarahnya itu. Presiden termiskin sepanjang sejarah. Jadi dia pernah sidak ke satu tempat, kalau di sini mungkin kas negara itu. Dia kaget lihat uang emas numpuk-numpuk di situ. Terus dia marah sama stafnya, Menteri Keuangan. Ya kalau sekarang Umi Hajah Al-Mukarramah Sri Mulyani mungkin ya. Hei, ini apa ini? Emas ditumpuk-tumpuk begini. Ayo buang ke rakyat. Kata Abdurrahman Umar bin Abdul Aziz, buang ke rakyat. Negara numpuk-numpuk emas gini buat apa? Terus sambil menangis stafnya jawab, wahai Khalifah, wahai Umar bin Abdul Aziz, ketahuilah bahwa 2/3 dunia yang sekarang Anda kuasai, tidak ada satupun rakyatmu yang mau dikasih bantuan sosial, karena rakyatmu sudah kaya raya semua. Bahkan perlu Anda ketahui, wahai Presiden, sekarang ini di bumi, di 2/3 dunia yang sekarang Anda kuasai, Anda lah orang yang paling miskin. Anda lah yang paling layak mendapatkan bantuan itu. Gitu teman. Coba kalau Presiden Indonesia seperti itu ya. Subhanallah, begitu dapat jabatan presiden, langsung hartanya disedekahkan, istananya disedekahkan, istrinya dipanggil, istriku, ada 2 pertanyaan untukmu. Kalau suruh milih suami sama dunia, milih mana? Ya aku milih suami. Oke. Berarti sekarang tinggalkan semua kekayaanmu, semua emas pergelangan semua, sumbang ke negara, dan mulai detik ini kita nggak boleh pakai baju yang harganya di atas 6 dirham. Kenapa begitu suamiku? Karena sekarang aku dipilih jadi presiden. Aku nggak mau besok hisabku berat di hadapan Allah. Mau? Mau. Itu udah disedekahkan semua. Dari istana, Umar bin Abdul Aziz kan orang kaya raya. Disedekahkan semua, tinggal di rumah kontrakan, tinggal di rumah dinas yang biasa. Allahu Akbar. Itu. Jadi Andalusia hancur gara-gara wahan. Wahan itu apa, Ustaz? Wahan itu apa? Cinta dunia takut mati. Gila-gilaan mengejar dunia ini. Dia takut sekali dengan kematian. Cinta dunia takut mati. Makanya Andalusia hancur. Karena pejabatnya, ulamanya waktu itu wahan semua. Terindikasi wahan. Jadi ulamanya itu sudah, fatwanya sudah nggak ada istilah nahi munkar. Amar ma'ruf saja. Bahkan sudah dimanipulasi tuh ulama-ulama waktu itu. Pokoknya yang ada hubungannya sama dunia, kekayaan, halal, haram jadi halal. Kan itu intinya. Dulu pernah terjadi di sini. Tapi wallahu alam. Di sini apa di mana? BPJS itu halal, haram. Tiba-tiba jadi halal. Gitu kan, berubah fatwanya. Wahan, cinta dunia takut mati. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita jangan ya. Jadi di dalam surat, jadi gini loh Pak. Ini kulit ari ya, ini batas dimensi ya. Ini batas dimensi. Ini dunia, ini alam barzah. Ini dunia, ini akhirat. Jadi orang-orang yang terkena penyakit wahan itu nanti akan tiba masa. Begitu dia sudah pindah alam, tak, gitu ya. Di situ dia akan berteriak nanti. Serius Pak. Kalau di surat Fatir ayat 37 boleh dicek. Kalau insya Allah di sebelah kiri, baris kelima. Rabbana akhrijna na'mal
solihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah. Ini sudah di sini nih. Sudah di neraka ini. Hidupkan aku lagi ya Allah. Sekali saja ya Allah. Aku mau soleh, aku mau sholat, aku mau sedekah ya Allah. Nyesel dia. Jadi udah nyesel dia sudah. Pengen balik lagi. Langsung dijawab sama Allah. Awalam nu'amirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadzir fadzuqu fama lidh-dhalimina min nasir. Nanti dibuka ya, Fatir 37 dibuka nanti. Bukankah sudah aku cukupkan umurmu untuk kamu berpikir? Sudah datang Nabi yang memberikan peringatan kepadamu, kenapa nggak kamu pikir? Gitu Pak, langsung dijawab. Ini kalau saya kembangkan secara harfiah, ibumu sudah meninggal, bapakmu mati, teman-temanmu mati, kamu ikut mandikan mayatnya, kamu ikut sholati mayatnya, bahkan kamu ikut ngantar ke kuburan. Masa ada kamu jadikan ibroh itu? Sudah terima azab yang pedih itu. Yakin dengan ayat ini? Na'udzubillah ya, kalau tidak yakin ya, akan terbukti itu. Laula akhortani ila ajalin qarib. Laula akhortani ila ajalin qarib. Ya Allah, andai kata engkau mau tunda kematianku sedikit lagi ya Allah, aku akan jadi orang soleh, aku akan sedekah. Telat Pak, nggak bisa. Pasti saudaraku, pasti. Sampean dulu atau saya belakangan sama saja, pasti itu. Saya ulang ya, yang sampean dulu meninggal boleh, saya belakangan terserah, sama saja Pak. Gitu ya. Tapi akan tiba satu masa jenengan berada di alam yang lain, rumah, harta, mobil yang sampean perjuangkan selama ini mati-matian, tiba-tiba sudah pindah tangan, pindah hak milik. Na'udzubillah min dzalik, bahkan istrimu yang katanya dunia akhirat ternyata juga pindah hak milik juga. Istrimu yang selama ini menemanimu hidup siang dan malam, melayanimu ternyata pindah hak milik, dan Anda nggak nyangka itu. Anda kelihatan di alam barzah, loh istriku kok kawin maneh gitu. Wallah, mudah-mudahan, tapi idealnya mudah-mudahan istri kita dunia dan akhirat nanti menjadi istri kita ya. Dunia dan akhirat. Kita akan cerai dengan istri kita sementara, bukan cerai, berpisah sementara. Jadi ketika kita meninggal nanti istri kita mengantarkan kita ke kuburan, tunggu aku di pintu surga wahai suamiku. Insya Allah aku gak akan nikah lagi. Nanti ketemu di surganya Allah. Gitu ya. Lalu anak-anak kita gitu kan, anak-anak kita ya bersyukur kalau Anda mati, terus anak-anak Anda itu siang malam 5 waktu tidak pernah absen mendoakan Anda. Cuman naudzubillah min dzalik, ya Allah jangan sampai di sini ada ya Allah. Mata saya sering melihat Bapak Ibu ya, orang tuanya mati, tanahnya masih basah, kembangnya masih merekah, namanya masih tertulis di batu nisan dengan jelas. Anaknya di rumah sudah rebutan warisan, berantem sesama saudaranya. Naudzubillah min dzalik. Wahan, cinta dunia takut mati. Jangan ya, jangan. Itu akan kita tinggalkan semua, pasti akan berpindah tangan itu. Pasti 2025. Insya Allah 25 tahun lagi lah. 2050. Atau lebih kita pastikan lagi, 50 tahun lagi. 2075. Dan itu demi Allah sangat cepat bagaikan kedipan mata Pak. Kemarin saya baru di penjara 3 tahun, sekarang sudah di sini. Kok cepat sekali dunia ini. Nggak terasa Pak. Perasaan kemarin umurku baru 20 tahun, sekarang sudah 51 Pak. Surat As-Sajdah ayat 5. 1000 tahun di dunia, 24 jam di hadapan Allah. Sekejap mata, tek hilang. Na'udzubillah min dzalik. Apa yang pertama teman-teman, saudaraku? Wahan. Ya Allah hindarkan kami semua dari wahan ya. Cinta dunia takut mati.